Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nika Izana, NIM 2048201114, kelas 1B. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Sistem perkemihan berfungsi untuk menyaring cairan pembuangan dan darah dalam tubuh serta menghasilkan urin, dengan menyaring sisa pembuangan tubuh dan air berlebih dari darah. Sistem perkemihan terdiri dari 2 ginjal yang menghasilkan urin, 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih, 1 vesika urinaria tempat urin dikumpulkan, dan 1 uretra di mana urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Ginjal merupakan organ yang berbentuk seperti kacang. Ginjal terdiri dari 2 buah, kiri dan kanan. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari kiri karena terdapat hepar pada daerah itu. Ginjal terletak di belakang dari cavum abdominalis, di belakang peritoneum, pada kedua sisi vertebra lumbalis 3 melekat langsung pada dinding abdomen. Fungsi ginjal yaitu pengeluaran zat-zat toksis atau racun, mempertahankan keseimbangan cairan, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh, mempertahankan keseimbangan garam-garam dalam tubuh, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme hasil akhir dari protein ureum, kreatinin, dan amoniak. Pembungkus ginjal ada 3. Yang pertama kapsula fibrosa yang paling dalam. Yang kedua kapsula adiposa jaringan lemak pembungkus ren dan supraren. Yang ketiga adalah fascia renalis. Fascia renalis terdiri dari 2, fascia prerenalis dan fascia retrorenalis. Korteks yaitu bagian ginjal di dalamnya terdiri dari corpus renalis, tubulus contortus proximal, dan tubulus contortus distalis. Yang kedua adalah medula yang terdiri dari 9 sampai 14 piramid. Di dalamnya terdapat tubulus rectus, lengkung Henle, dan tubulus pengumpul atau ductus Rolligen. Yang ketiga adalah kolumna renalis, yaitu bagian korteks di antara piramid ginjal. Yang keempat adalah processus renalis, yaitu bagian piramid atau medula yang menonjol ke arah korteks. Yang kelima adalah hilus renalis, yaitu suatu bagian atau area di mana pembuluh darah serabut saraf ductus memasuki atau meninggalkan ginjal. Yang keenam adalah papilla renalis, yaitu bagian yang menghubungkan antara ductus pengumpul dan calyx minor. Yang ketujuh adalah calyx minor, yaitu percabangan dari calyx major. Yang kedelapan adalah calyx major, yaitu percabangan dari pelvis renalis. Yang kesembilan adalah pelvis renalis, disebut juga piala ginjal, yaitu bagian yang menghubungkan calyx major dengan ureter. Terakhir adalah ureter, yaitu saluran yang membawa urin menuju vesika uniraria. Ureter adalah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renis menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya 25-30 cm. Persarafan ureter oleh plexus hypogastricus inferior T11 sampai L2 melalui neuron-neuron simpatis. Lapisan dinding ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, lapisan tengah otot polos, dan lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Gerakan peristaltik mendorong urin melalui ureter yang diekskresi oleh ginjal dan disemprotkan dalam bentuk pancaran melalui osteum uretralis masuk ke dalam kandung kemih. Vesika urinaria disebut juga dengan bladder atau kandung kemih. Vesika urinaria merupakan kantung berongga yang dapat diregangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Secara berkala, urin dikosongkan dari kandung kemih keluar tubuh melalui ureter. Organ ini mempunyai fungsi sebagai reservoir urin. Vesika urinaria berbentuk seperti buah pir atau kendi, terdiri dari fundus dan bladder neck. Terletak dalam panggul di belakang simfisis pubis. Dindingnya terdiri dari lapisan serosa, otot,
submukosa, dan transisional. Memiliki 3 muara disebut trigon. Terdapat 2 sphincter, yaitu sphincter interna dan sphincter eksterna. Uretra merupakan saluran keluar dari urin yang diekskresi oleh tubuh melalui ginjal, ureter, vesika urinaria. Uretra adalah saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Pada laki-laki, uretra berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis, panjangnya kurang lebih 20 cm. Uretra pada laki-laki terdiri dari 1. Uretra prostaria, yang kedua uretra membranosa, yang ketiga uretra cover. Lapisan uretra laki-laki terdiri dari lapisan mukosa atau lapisan paling dalam dan lapisan submukosa. Uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis, berjalan miring sedikit ke arah atas, panjangnya kurang lebih 3-4 cm. Lapisan uretra pada wanita terdiri dari tunika muscularis atau sebelah luar, lapisan spongeosa merupakan plexus dari vena-vena, dan lapisan mukosa atau lapisan paling dalam. Muara uretra pada wanita terletak di sebelah atas vagina, antara klitoris dan vagina, dan uretra di sini hanya sebagai saluran ekskresi. Mikturisi atau berkemih merupakan refleks yang dapat dikendalikan dan dapat ditahan oleh pusat persarafan yang lebih tinggi dari manusia. Gerakannya oleh kontraksi otot abdominal yang menambah tekanan di dalam rongga dan berbagai organ yang menekan kandung kemih membantu mengosongkannya. Rata-rata dalam satu hari 1-2 liter, tetapi berbeda sesuai dengan jumlah cairan yang masuk. Warnanya bening orange, pucat tanpa endapan, baunya tajam, reaksinya sedikit asam terhadap lakmus dengan pH rata-rata 6. Komposisi air kemih yang pertama adalah air kemih terdiri dari kira-kira 95% air. Yang kedua adalah zat-zat sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein, asam, urea, amoniak, dan kreatinin. Yang ketiga adalah elektrolit natrium, kalsium, NH3, bikarbonat, fosfat, dan sulfat. Yang keempat adalah pigmen, bilirubin atau urobilin. Yang kelima adalah toksin, dan terakhir adalah hormon. Tahap-tahap pembentukan urin. Yang pertama adalah penyaringan atau filtrasi. Filtrasi terjadi pada kapiler glomerulus pada kapsul Bowman. Pada glomerulus terdapat sel-sel endotelium kapiler yang berpori atau podosit sehingga mempermudah proses penyaringan, penyerapan kembali, reabsorpsi. Yang kedua adalah reabsorpsi. Volume urin manusia hanya 1% dari filtrat glomerulus. Oleh karena itu, 99% filtrat glomerulus akan direabsorpsi secara aktif pada tubulus contortus proksimal dan terjadi penambahan zat-zat sisa serta urea pada tubulus contortus distal. Yang ketiga adalah augmentasi. Augmentasi adalah proses penambahan zat sisa dan urea yang mulai terjadi di tubulus contortus distal. Komposisi urin yang dikeluarkan lewat ureter adalah 96% air, 1,5% garam, 2,5% urea, dan sisa substansi lain, misalnya pigmen empedu yang berfungsi memberi warna dan bau pada urin. Demikianlah sedikit penjelasan saya tentang sistem perkemihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.